Dan kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan pengalaman saya pribadi bagaimana saya memilih mobil Katana Gexton tua ini. Hal pertama yang biasa saya lakukan yaitu dengan cara mengecek keseluruhan bodi dengan cara mengetok-ketok halus pada bagian bodi dengan contoh seperti ini. Hal ini ditunjukkan untuk bisa memilih atau melihat bagaimana kondisi bodi, apakah banyak dempul ataupun sudah repaint. Ini bisa terlihat dari cara mengetok-ketok halus seperti ini. Hal selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara meraba lipatan-lipatan mobil. Yang harus kalian perhatikan yaitu kepresisian bentuk bodi dengan cara seperti ini yang bisa saya contohkan. Lengkungan bodi pada Katana ini masih terasa lurus dan masih presisi. Ini bisa kita pastikan bahwa kondisi ini bodinya belum terdapat dempul sama sekali dan catnya pun masih kelihatan orisinil, belum ada repaint sama sekali. Jangan lupa lipatan-lipatan dalam pintu seperti ini kalian harus periksa juga. Dan cara ini kalian harus lakukan kepada keseluruhan bodi. Bagian bawah mobil pun jangan sampai terlupakan untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu berada di bawah kap ini, yaitu mesin. Sekarang kita coba buka. Ketika akan memeriksa mesin mobil, saya lebih suka mesin mobil dalam keadaan yang dingin atau belum dipanaskan oleh pemiliknya. Tapi, jika keadaan mesin dalam keadaan yang panas, lebih baik lakukannya secara perlahan. Bisa dengan menggunakan lap basah dan membuka tutup radiator secara perlahan. Hal pertama yang saya lakukan yaitu dengan cara membuka tutup radiator. Yang kita cek dari sini bahwa tidak ada kandungan oli yang tercampur pada saluran radiator ini. Selanjutnya, kita akan cabut stik oli. Pada bagian ini, kebalikan dari radiator, jangan sampai terdapat cairan air yang masuk kepada rongga oli. Selanjutnya, kita harus pastikan bahwa mesin terbebas dari rembesan-rembesan oli maupun cairan-cairan lainnya. Oke teman-teman, sedikit catatan. Jika teman-teman menemui keadaan kondisi radiator terdapat unsur oli pada airnya dan pada bak oli terdapat unsur air atau salah satunya, pengalaman saya pribadi, saya lebih baik balik kanan dan tidak jadi memilih mobil ini sebagai mobil yang saya incar. Sekarang kita akan coba hidupkan mesinnya. Ketika mesin dihidupkan, pastikan tidak ada suara-suara aneh dari mesin. Selanjutnya, hal yang akan kita periksa yaitu pada bagian interior. Selanjutnya, pada bagian interior, usahakan kondisi interior dalam keadaan original dan lengkap.
instrumen-instrumen berjalan dengan normal. Pada bagian ini instrumen pada berjalan normal. Boleh dicek dengan memutarkan AC. Berfungsi dengan baik. Setelah kita bisa menyimpulkan bahwa mobil ini dalam keadaan yang baik, kita bisa lebih mengeksplor lebih dalam apakah mobil ini termasuk mobil low kilometer atau mobil yang jarang pakai. Oke teman-teman, ciri mobil low kilometer biasanya terlihat pada bagian jok pengemudi. Pada bagian jok pengemudi, jok pada mobil masih terlihat presisi, tidak amblas busanya, kain jok pun tidak menipis, sobek, ataupun hal lainnya. Pengaturan-pengaturan joknya masih normal dan lancar, begitupun pada jok penumpang depan atau jok belakang. Kalau hanya kotor atau bolong, mungkin bisa lain cerita. Kemudian juga terlihat pada lingkaran setir. Masih teraba kasar, belum hilang tekstur kasar pada lingkaran setir. Kemudian kita bisa coba memindah-mindahkan gigi persneling. Mobil yang kilometer biasanya perpindahannya masih seret-seret, tapi justru presisi. Mobil yang sudah tinggi kilometernya, justru perpindahannya lebih terasa longgar. Kemudian pada karet bagian pada rem dan kopling. Pertama, kita harus raba dulu jika karet itu sudah terasa keras, yang artinya bisa kita perkirakan usia karet pedal-pedal tersebut seumur dengan mobil. Tetapi, teksturnya masih tebal. Setelah semua hal tersebut kita periksa, kita lihat, kita rasakan, tentunya masuk pada aspek yang terpenting dari suatu transaksi kendaraan bermotor, yaitu pemeriksaan surat-surat, kesesuaian, keabsahan surat-surat kendaraan bermotor. Setelah semua oke, selanjutnya cocok-cocokan harga dan mobil dipinang.